Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hilbram Dunar, kita bertemu di Cermin Ramadan, di mana kali ini akan membahas mengenai sesuatu yang sangat penting, tausiah Islam kita di bulan Ramadan yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Tentunya saya tidak sendirian di sini karena saat ini Cermin Ramadan sudah hadir bersama-sama dengan saya, ada Ustadz Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehatan. Alhamdulillah masih jadi atlet. Atlet apa tuh? Antara tulang dan kulit. Aduh. Yang penting semangatnya, Tat. Insyaallah. Makin ganteng, Tat, perasaan. Emang dari sononya kali ini. Terus dari sononya ganteng? Mau pesen lagi udah nggak ada, cuma atu-atunya ini. Kayak kue dong pesen lagi. Iya. Episode kali ini menarik ya, Mopi Lovers, karena kita akan membahas mengenai persahabatan yang baik dalam Islam. Jadi mulai dari siapa yang mestinya kita jadikan sahabat, keutamaan hubungan persahabatan itu bagaimana dari sudut pandang Islam, Tat. Kalau gitu kita langsung aja mulai membahas, Tat. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai sahabat, seperti apa sosok seorang sahabat yang baiknya kita miliki dari sudut pandang Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du, para pemirsa, para pendengar semuanya dari Sabang sampai Merauke. Yang insya Allah mudah-mudahan bareng-bareng hidupnya berkah. Amin. Anaknya cepat pada sekolah, biar cepat nikah, dan mudah-mudahan jadi ustazah matinya husnul khatimah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio yang masih jomblo dan jomblowati bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Yang udah nggak jomblo gimana, Ta? Ya Allah, makan getuk daun yang lembre. Yang pada ngaji ngantuk semuanya bibirnya pada doble. Allah ya Karim. Nah, tahadus mah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ngemeng-ngemeng, ngemeng-ngemeng. Ngomong-ngomong, Tat. Ya, ngomong-ngomong. Ini kita ngomongin masalah Sahabat. Ada pepatah mengatakan begini. Wah, ini tingkat tinggi. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka tonet kan gitu ya. Itu bukan pepatah, lagu tetangga Pak Bang Haji ya. Iya, lagu Ya Bang Allah, Haji. Emang kalau mencari teman untuk senang itu siapa saja 1 detik saja bisa ribuan. Gimana? Tapi kalau ya mencari teman, Iya, iya. kalau misalkan mencari teman yang susah, mohon maaf. Nggak ada yang mau, Tat. Ya Allah, nggak ada yang nyolek nengok aja kagak. Kabur Ya semua, Allah, Tat. Apalagi teman kita misalkan nih, Iya. kalau lagi sakit, masya Allah, begitu kalau yang baik datang pasti bawa tentengan, iya nggak? Iya. Ya Allah, kadang-kadang jeruk kepada dimakanin. Lah coba kalau yang kagak seneng, ya Allah, datang aja ke sana, aduh ya Allah, doanya juga susah, doa yang susah. Begitu ngelihat temennya lagi sakit di rumah sakit, masya Allah, itu tetangga ngomong, tetangga saya kemarin penyakit begini mati lah begitu kan. Nah iya, kalau misalkan temennya kagak suka, ya artinya doanya tetap aja negatif nggak enak, nggak enak gitu. Iya. Makanya saya akan cerita tentang ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lama ya? Enggak lama. Sampai sahur nggak? Enggak lah, Tat. Ya. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan sih. 1 menit lagi, Tat. Oh, 1 menit. Buru-buru Ya amat. Allah. Makanya ketika kita mempunyai sahabat pertama yang bisa untuk mengajak ke surga. Nah, itu. Nah iya, kadang-kadang kita diajak sama temen, yuk ke masjid, yuk ke musola. Iya. Kadang-kadang ini kalau yang nggak suka, belagu amat, alim bener kan begitu ya? Iya, bener. Gitu. Tapi kalau misalkan dia sama-sama sadar, berangkat. Langsung berangkat. Gitu, langsung berangkat. Begitu langsung berangkat malah bisa kadang-kadang bareng di perjalanan. Iya. Gitu. Nah, disitulah kalau misalkan punya teman. Iya. Nah, saya cuma berpesan kepada, ya terutama kepada diri saya ya, kalau mencari teman yang bisa mengajak untuk kebaikan. Sekarang jarang sekali saudara-saudara kita untuk mencari teman yang untuk kebaikan. Gitu. Betul. Kalau untuk nggak suka mah ya Allah. Iya benar. Gitu. Cari yang bisa diajak ibadah bareng. Betul. Sering mengajak ibadah bareng. Tapi yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Ada aja yang membuat kita kadang-kadang nggak diterima sama orang, ngomong salah atau dengar ada sahabat kita ngomong juga kita sakit hati. Kok kayaknya
ngomongin nyelekit amat gitu kan. Nah gimana caranya Tat apabila ada kesalahan yang kita lakukan kepada sahabat atau sahabat melakukan kesalahan kepada kita, harus sikapnya bagaimana? Ada Etikanya yang, harus seperti apa? Ada namanya imamun adil, Nah, pemimpin yang adil. Jadi ada orang ketiga, misalkan nih. wih orang ketiga Tat. Ya iya dong. Boleh Tat? Boleh. Masalahnya begini, kalau misalkan langsung persahabatan langsung minta maaf berdua kan kayaknya agak canggung gitu. Iya benar. Iya kan? Orang ketiga itu ya. Iya. Penengah. Nah, yang satu, padahal ini yang si A itu nggak kepingin minta maaf gitu aslinya. Tapi orang ketiganya ini ngomong, tadi si A mau minta maaf, padahal nggak ngomong tuh. Gitu. Iya. Terus kemudian si B ini udah gendek banget tuh, semuanya nggak bakalan saya dah kalau misalkan sahabat saya berbuat salah sama saya nggak bakalan saya ampunin begitu. Ya. Tapi si orang ketiga ini luar biasa cerdiknya karena ngelihat nih kalau biar bersahabatan baik nanti hikmahnya banyak. Jadi salah satunya bohong yang boleh di sini nih. Bohong boleh? Bohong boleh. Gimana tuh Tat? Nah, contoh yang lain. Nih bohong boleh. Misalkan ada orang mau Terviral loh, Ustadz Munawir bilang bohong boleh. Nah iya, lah kudu begono. Kalau misalkan ada nih teman kita dikejar-kejar nih, mau dibunuh. Terus masuk ke rumah saya. Iya. Lah saya bohong boleh dong. Sama yang mau bunuh? Yang mau membunuh gitu. Itu ya bohong boleh Bohong boleh, gitu. oke. Jadi namanya mau dibunuh masa di rumah saya ada lah, repot gitu kan. Iya. Nah, akhirnya apa? Nah, itulah namanya bohong boleh. Jadi dibilangin, si itu mau minta maaf tuh. Nah iya, Kamu jangan sakit hati. Si B ngomong sama si C ini mau klarifikasi nih, biar jangan selalu memukul, tapi kita merangkul, ya nggak? Wih, ya benar banget. Lah iya kan. Lah persahabatan paling setia kan salah satunya ya mantan pacar kan begitu kan? Dari mantan jadi sahabat agak susah Tat. Lah ya kan pertama sahabat dulu, kan mantan kan jadi istri kan? Oh iya benar. Tapi ngomongin mantan-mantanan Tat. Kalau kita bersahabat dengan lawan jenis Tat. Gimana tuh baiknya? Boleh nggak Tat? Lah ya boleh. Asal sesuai dengan batas-batas tertentu. Batasnya apa gimana? Lah, Kan kalau sahabat kan curhat, sering ketemu. Tadi Ustadz bilang kalau bisa jalan bareng, pergi berdua bareng. Adabnya gimana? Ya salah satunya adalah menjaga muruah kita, jangan sampai kebablasan. Tapi boleh ya? Boleh. Nah karena apa? Misalkan cowok dengan laki-laki. Kadang-kadang kan ngelihat cowok sama laki-laki kan ada syairnya begini nih. Wanita di zaman sekarang banyak yang lupa aturan. Itu karena disebabkan aurat wanita dipamerkan. Ini Ustadz tau penyanyi dangdut ya? Nyanyi mulu dari tadi. Lah ya. Lah kudu, lah mama kan sebenarnya begono. Biar bangun semua. Lah iya, Masya Allah. Iya. Tuh, makanya ketika kita dengan lawan jenis boleh. Boleh. Tapi dijaga. Udah tahu dong jaganya gimana. Nah, sekarang ada lagi Tat. Permasalahan yang suka terjadi kalau kita bersahabat dengan banyak orang. Ya. Ada orang atau sahabat kita yang kita tahu melakukan dosa. Gimana cara ngasih taunya supaya nggak sakit hati? Kan sahabat harus saling ngasih tahu, tapi dia ya mungkin berbuat dosa, melakukan sesuatu kesalahan. Nah, kita harus melakukannya gimana? Negurnya gimana, Tat? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jadi sampein nasehatin yang benar dan didasari dengan kesabaran. Nah, didasari kesabaran. Kesabaran berarti inilah ngomongnya harus baik-baik. Baik-baik, jangan langsung kamu dosa, jangan. Caranya gini, ketika seseorang menggambarkan kepada diri kita agar mereka yang sebenarnya dia yang mengerjakan. Contoh. Gimana? Contoh misalkan Iya. kita orang lain jelek, saya lebih jelek. Oh, ini ngaku atau? Iya, pengalaman. Oh, gitu. enggak. Aduh, dosa nih sama Ustadz nih. Ampun, Tat. Nah, Gimana, Tat? saya baik, Iya. orang lain lebih baik. Nah, ini cara memberikan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi memberikan yang hak benar-benar karena Allah menjelaskan kepada kita wala taktumul haqqa bil batil. Jangan kau tutup-tutupin dah yang jelek.
gitu. Artinya apa? Kalau memang dia hak ya katakan hak, kalau memang itu batal katakan yang batal. Oh, gitu. oke. Tapi ngomongnya harus yang baik-baik. Harus pakai etika. Nah, harus merciful gitu. Apa bahasanya nggak tahu deh. Apa sih merciful? Ya itu cantik gitu secara bukan beautiful bukan. Oke. Graceful. Ya Allah. Pokoknya kira-kira begitu deh bahasa Inggrisnya. Iya. Tahan dulu, Apaan? ngomongin soal banyak bergaul, nih banyak juga ternyata yang mau nanya ke Ustadz. Dari MOP Lovers, udah banyak yang nanya di Instagram, ya. Coba kita pengen tahu. Yang pertama dari @rini@xl, ya betul ya? Disingkat apa? Rini Eka XL. Disingkat? Kagak ada singkatannya. Oh, nggak ada singkat. Kenapa mesti semua disingkat? @rini Eka XL. Pertanyaannya gini, saya baca Tat ya. Bagaimana jika sahabat kita melakukan kesalahan tapi tidak mau mengakui dan meminta maaf? Apakah lebih baik kita ngalah, diemin aja, daripada diem-dieman berhari-hari atau gimana? Kalau batas diem kan 3 hari. 3 hari. Kesononya kan dosa. Dosa. Gitu kan? Iya dosa. Ya kan kalau orang Jawa bilang kan menungso, menus kaken doso kan begitu kan? Artinya? Manusia banyak dosa gitu. Iya betul. Nah kan syairnya di situ juga ada. Wah nyanyi lagi nih, nyanyiin Tat. Urip di dunia nggak lama, jangan senang nompo dosa. Masya Allah. Dangdut bisa, Nah, apa? nembang bisa. Apalagi India. Bisa Tat? Oh ya bisa. Boleh coba Tat? Ntar kalau yang berikutnya. Iya. Ya terusnya belum dijawab tadi. Jadi hidup kita cuma sekali. Kalau seandainya kita berbuat dosa, ini mohon maaf, dosa kita, amalan kita untuk menebus dosa itu nggak bakalan cukup, apalagi sholat kita. Gitu. Karena apa? Ini mohon maaf, amalan yang kalau kita bandingkan dengan amal kepada yang kuasa, ini nggak ada sebanding. Contoh misalkan, ketika kita punya nikmat nih, nikmat misalkan nikmat gigi saja dah. Oke. Begitu Allah memberikan kenikmatan kepada kita, ini begitu saya sakit gigi terus kemudian dicabut diganti lagi, itu nikmat yang kita perbuat, amalan yang kita berbuat untuk membalas dengan Allah kepada kita, kenikmatan itu nggak bakalan cukup, apalagi sholat kita ya berapa tahun sih. Itu. Sedangkan Allah memberikan kenikmatan dari kita kan dari mulai dalam perut emak ya sampai ke liang kubur kan. Itu semuanya kalau untuk membalas dari kenikmatan satu saja nggak bakalan cukup amalan kita selama di dunia. Masya Allah. Iya. Tapi di situ kenapa? Karena ada rahmat. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah memberikan nikmat kita kudu gak ada bahagia. Di dalam surah Yunus Allah jelaskan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul katakanlah Nggak nyampe-nyampe. Ya biar penasaran. Iya, katakanlah. Katakannya. Bifadlillahi, karunia Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, maka yang demikian itu dua hal ini falyafrahu, kita kudu bahagia. Bisa bahagia dunia, bisa bahagia akhirat. Gitu. Makanya tadi saya bilang kalau misal nggak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amalan kita, ibadah kita buat ongkos di hadapan Allah nggak bakalan cukup. Oke, lanjut Tat. Ada lagi pertanyaan dari MOP Lovers. Berikutnya lewat Instagram ya. @anton_. Terkadang kita berteman sudah cukup dekat, perkataannya jadi kurang dijaga. Bercandanya kelewatan sehingga menyebabkan sakit hati. Gimana cara menyikapinya? Ustaz kan suka bercanda tuh, kali aja ada yang ngerasa nggak nyaman. Kalau bercanda saya mah biasa uduk bantalan. Sayanya yang bantalan. Tapi di situ memang harus kita adna ilal adna. Artinya apa? Sepadan. Kalau sejawat itu mungkin ngomongnya nggak ketika kita kebablasan pun juga
dia menerimanya nggak terlalu sakit hati. Betul. Tetapi kalau misalkan sudah ada kasta, Ya, gitu, ada yang misalkan beda-beda. ada berbeda, Iya. misalkan tolabul adna ilal a'la, mencari seorang bawah kepada atasan. Itu kalau ngomong sekali, walaupun toh itu boleh dikatakan nggak salah. Tapi ketika ya begitu bercanda, tapi begitu atasannya kan kadang-kadang nggak nerima. Nah, gitu. gimana tuh kita Nah, nyikapinnya? cara menyikapinya di situ harus pakai ilmu dong. Itu. Kalau misalkan atasannya marah atau misalkan bawahnya diajak untuk humoris tidak mau, berarti dia mungkin pengalamannya agak kurang. Belum nyampe. Karena Al-Qur'an menjelaskan begini, ad-dunya la'ibun. Dunia adalah permainan. Betul ya? Iya. Nah, walahun dan sendaguro. Nah, kalau kita pintar sendaguro di situ bisa menempatkan, berarti di dalam ilmu fikih pun juga wad'u syai'in 'ala syai', menempatkan sesuatu harus pada tempatnya. Tapi Tat, yang terjadi sekarang ini banyak bercanda-bercanda yang jadi viral, Tat. Oh, ada yang bercandain nggak terima sampai mukul. Oh, ada yang bercandain nggak terima sampai ngadu ke polisi. Ada bercandain nggak terima sampai ngomong sana kemari. Panjang jadi viral. Padahal niatnya awal cuma bercanda, dibilang keterlaluan. Apakah harus dihilangkan canda tawa dalam bumi ini, Tat? Di sini harus mengetahui tentang seseorang bagaimana dia mau bercanda atau enggak. Terkadang kan kita sama teman, walaupun kita biasa ngomong seperti itu, kalau orang yang nggak suka sama kita ngomong begitu tetap salah. Betul, Tat. Gitu. Udah seperti itu malah digede-gedein. Iya, gitu. Akhirnya apa? Masukin ke medsos, ya enggak? Itu dia, Tat. Masukin ke POP. Rame itu POP channel, ya enggak? Oh, MOP, Tat, MOP. Iya, kita kadang ya kalau saya ngomong beneran begitu kagak dibenerin sama situ. Oh iya bener. Biar MOP bisa ya. aja Tat, ngelesetan kan main. Jadi lebih baik ketika bercanda, kalau memang ada menyakiti langsung cepat minta maaf ya Tat ya. Terus kalau tiba-tiba mau bercanda dilihat dulu kira-kira orangnya cocok nggak dibercandain seperti ini. Begitu kan Tat ya? Understand, iya. Oke, sekarang saya tanya Tat ya. Jawabannya pakai bahasa Inggris atau Oke, I can. Jadi ngerepotin ya. Agak pemirsa. Ini buat gaya sama depan mak-mak aja ini. Iya. Tapi Tat, lanjut lagi Tat, ngomongin soal persahabatan. Kalau ternyata di antara kita ada yang merasa sahabat tapi kok lama-lama menjauh, apakah itu wajar Tat? Begini. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, ana mushtaqun bi ikhwani, saya rindu kepada saudara saya. Ketika saudara saya rindu, terus kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bal antum ashabi, bukankah saya adalah sahabat kalian? Iya, tapi kalian bukan saudara saya. Kemudian ditanya sama para sahabat, siapa sih ya Rasulullah sahabat kau? Kemudian saudaranya Rasulullah menjawab, ikhwani humul ladzina lam yaroni walakin yu'minuna. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa saudara saya adalah orang yang tidak pernah melihat saya, walakin yu'minuna bi, tetapi dia yakin, dia percaya bahwa saya ada. Itulah Rasulullah yang mengatakan bahwa dia adalah saudara saya. Kalau sahabat, mungkin Rasulullah udah banyak sekali sahabat beliau. Tapi dia mengatakan bahwa ikhwani humul ladzina lam yaroni. Mereka saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihat saya, tapi dia percaya. Inilah Rasulullah. Sampai segitunya memikirkan kepada umatnya. Bahwa dia mengatakan saudara. Sampai-sampai dia ditungguin di surga. Kalau umat saya belum masuk ke dalam surganya, saya akan nungguin umatku. Makanya kepada teman-teman, seringlah mau bersalawat kepada Rasulullah SAW agar kita menjadi orang-orang yang diakuin oleh Rasulullah menjadikan umatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi Tat, intinya memang kita harus selalu merasa dekat dengan ajaran-ajaran dari Rasulullah ya Tat ya? Betul. Iya benar. Dan tentunya kita harus mengikuti ajaran-ajaran beliau. Tat, tapi kalau ngomongin soal mengikuti ini Tat, seperti tadi Ustadz katakan bahwa kadang-kadang Rasulullah merasa kangen gitu dengan sahabatnya. Kita pun juga begitu. Mungkin ada di antara MOP lovers yang sekarang ini lagi kangen dengan sahabatnya tapi belum bisa bertemu karena renggang, karena ada sebuah keadaan dalam masa pandemi ini juga mungkin belum bisa langsung bertemu. Nah itu bagaimana Tat? Kita bergantung semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Dan juga janji yang
tidak akan meleset adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Tat, kalau gitu saya minta Ustadz berikan motivasi untuk kita semua nih Tat, berhubungan dengan sahabat, karena udah banyak sekali ilmu-ilmu yang Ustadz berikan kepada kita, insya Allah bisa bermanfaat ya MFP Lovers ya. Tapi kalau membahas mengenai hal ini itu kan kita sebenarnya ingin selalu punya sahabat yang baik. Tadi Ustadz mengatakan bahwa sahabat yang baik adalah sahabat yang bisa membawa kita sama-sama ke surga. Sahabat yang bisa kita ajak bicara-bicara yang baik, beribadah bersama, melakukan hal-hal yang baik bersama, memberikan manfaat yang baik bersama. Tapi tentunya kita dalam perjalanan tidak bertemu dengan selalu orang-orang seperti itu. Ada saja yang berbeda pendapat, ada saja yang mencoba mengajak kita ke jalan-jalan yang salah yang tidak diinginkan oleh Allah. Nah bagaimana? Tolong kasih motivasi ke kita agar kita menemukan sahabat terbaik dalam hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjelaskan kullu khairun aw liyasmut. Kalau kalian bisa berbicara yang baik, berbicaralah yang baik. Ya. Kalau untuk menimbang-nimbang, pahala kita tidak seberapa untuk dikembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu carilah teman yang bisa mau mengajak untuk berbuat kebaikan. Mohon maaf, kita seberapa tebal iman kita sih? Kalau misalkan kita ibadah sholat, seberapa lama kita yang paling khusyuk di hadapan Allah? Terus kemudian seberapa suci ketika kita mengambil air wudhu? Kalau mungkin bisa bacaannya yang salah. Dan juga ada yang kurang. Inilah yang perlu diperbaiki semuanya. Agar kita menemukan suatu sahabat yang paling dekat adalah amal kita. Sahabat yang paling bisa membawa kita adalah perbuatan kita ketika kita di dunia menjadikan orang-orang yang sa'idun, orang yang bahagia. Jangan sampai orang menjadikan saqiyun, orang-orang yang celaka. Nah, bagaimana cara menyikapi itu? Tentunya kata Nabi, ibda binafsi, mulai dari diri kita. Insya Allah mudah-mudahan inilah menjadikan motivasi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah yang baik buat orang lain. Betul. Dan tentunya buat diri kita sendiri. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Munawir untuk tausiahnya luar biasa. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik MFP Lovers, itu dia pembahasan tentang hubungan persahabatan yang baik dalam Islam. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Munawir bisa bermanfaat untuk kita semua, MFP Lovers ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan Cermin Ramadan di episode kali ini. Terima kasih juga sekali lagi Ustadz Munawir sudah bisa hadir di Cermin Ramadan. Dan insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Oh ya, saya juga mau mengingatkan, jangan lupa untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android dan juga di App Store bagi pengguna iOS. Dan sampai ketemu lagi di episode Cermin Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.